Mohon maaf, di double sama HP. Ya. Bapak Ibu. Bisa semangat lanjut. Sekali lagi mohon maaf, saya ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 27 Bandung, yang terhormat rekan-rekan, Bapak Ibu calon guru penggerak, yang terhormat orang tua murid, yang terhormat Bapak Komite Perwakilan dari Komite Sekolah SMAN 27 Bandung. Pada malam hari ini berbahagia sekali Bapak dan Ibu bisa hadir pada undangan kami dari calon guru penggerak dari SMAN 27 Bandung untuk sharing, sepertinya untuk melakukan wawancara dan sharing-sharing saja sepertinya. Insya Allah saya sebagai pemandu acara pada kesempatan kali ini akan memandu acara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk moderator pada sesi kali ini insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Heri Firmansyah. Oleh karena itu kepada Bapak Heri kami persilahkan. Atur nuhun Pak Dedi, atur nuhun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 27 Bandung, Bapak Haji Ade Suryaman, SPDMM, yang terhormat juga perwakilan dari komite Pak Cecep Ahmad, dan rekan-rekan guru sekaligus orang tua siswa, dan tidak lupa rekan-rekan guru penggerak yang lain. Izinkan saya di sini untuk memandu atau menjadi moderator dalam wawancara kali ini. Nah, yang pertama mungkin nanti ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Nah, nanti setelah itu ada pertanyaan khusus untuk komite sekolah yang dipilih Pak Cecep. Nah, dan nanti ada untuk orang tua siswa mungkin yang di sini sekaligus sebagai guru juga. Mungkin yang pertama nanti ada untuk pertanyaan untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru ada 10 pertanyaan. Ya, nanti ada dibagi yang akan ditanyakan oleh masing-masing calon guru penggerak. Ya, calon guru penggerak nanti masing-masing menanyakan 2 pertanyaan. Ya, karena di sini kita ada 5 orang, jadi nanti masing-masing menanyakan 2 pertanyaan. Nah, kita mulai saja mungkin Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ditujukan dulu buat Bapak Kepala Sekolah, izin Pak. Ya, siap. Lanjut. Ya, yang Pak pertanyaan, Heri, ya, mangga. mungkin sakedik memberikan gambaran kepada Bapak Kepala, ya. Bapak Mangga. Komite, dan orang tua siswa. Mangga Pak. Punten sekedapnya Pak ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 27 Bandung, Bapak Haji Ade Suryaman. Yang terhormat Bapak Cecep, perwakilan dari Komite SMA Negeri 27 Bandung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan CGP dan orang tua siswa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, permohonan maaf Bapak dan Ibu, kami mengundang dari CGP malam-malam hari untuk menyampaikan
maksud dan tujuan kenapa hari ini kita semua bersilaturahmi lewat virtual. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, kemudian permohon maaf malam-malam sudah diganggu waktu istirahatnya. Latar belakangnya adalah kami dari calon guru penggerak SMA 27 Bandung, alhamdulillah ada 5 orang. Ini rencananya tanggal 12 Maret kita akan melaksanakan kegiatan Diklat CGP, yaitu kegiatan lokakarya yang ketiga. Dalam kegiatan lokakarya ketiga itu, nanti kami akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala, atau mungkin ada undangan buat Bapak Pengawas, untuk menyusun visi, misi, dan program sekolah yang berpihak kepada murid. Ya. Nah, salah satu cara untuk mencapai target, visi, dan misi serta program yang akan dilaksanakan adalah melalui model tahapan perubahan. Dalam CGP kami sudah mendapatkan pelajaran berharga, yaitu ada model tahapan perubahan dalam melaksanakan sesuatu rencana atau kegiatan, namanya adalah BAGJA. BAGJA itu akronim dari kepanjangan dari B-nya itu adalah buat pertanyaan utama, kemudian A-nya itu adalah ambil hikmahnya atau ambil pelajaran, kemudian G-nya adalah gali mimpi, kemudian J-nya adalah jabarkan rencana, kemudian A-nya adalah atur eksekusi. Nah, kami di sini sudah memasuki tahapan yang kedua, ya, yaitu yang A. A itu tadi adalah yang A itu adalah ambil pelajaran. Kalau tahapan pertamanya sudah kita buat, yaitu buat pertanyaan yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ibu, begitu ya. Nah, ambil pelajaran di sini adalah ingin mengetahui dari Bapak pimpinan, dari Pak Komite, dari orang tua siswa, seperti apa proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh kita, kemudian cita-citanya atau harapan wujud sekolah itu seperti apa mengacu kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian pada intinya adalah pencapaian visi, misi, tujuan mau seperti apa sekolah kita ke depannya, terutama untuk berdampak kepada pembelajaran yang merdeka yang diterapkan kepada murid. Ya, mungkin seperti itu agenda malam ini. Jadi nanti visi, misi, dan program yang dibuat itu berdasarkan analisis dan kebutuhan warga sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak dan Ibu dari Bapak Kepala Sekolah, dari komite, dan dari orang tua. Kemudian untuk besoknya insya Allah lanjut kita untuk mengetahui bagaimana harapan yang diinginkan oleh putra-putri kita. Seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi awal sekolah kita untuk merencanakan hal yang lebih baik lagi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak tentang program visi misi yang akan dilakukan dalam jangka pendek 1 bulan yang akan datang, dan dampaknya nanti ke depan mengutamakan pembelajaran kepada murid. Itu mungkin Pak Heri, terima kasih Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana telah menjelaskan Sama-sama. maksud dan tujuan untuk kegiatan malam hari ini. Oke, mungkin kita kembali lagi. Yang pertama di sini, pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama akan dibacakan oleh Pak Yana. Mangga Pak Yana. Mangga, siapa? Mangga Pak Yana. Silahkan Pak Yana. Mohon izin share screen, Pak. Oke, silahkan Bu Ina. Ya. Harusnya saya nyiapin alat tulis ya. Iya.
Sambil menunggu share screen, Pak Yana boleh silakan pertanyaannya. Saya nggak bisa. Oh iya, mangga. Sebentar, Ya. saya ngambil alat tulis dulu ya, sebentar. Apa? Enggak, Pak. Ya, lanjut. Silakan. Ya. Oke, mangga Pak Yana. Oke, sekarang ya Pak, nuju ya muka heula puntennya. Oh iya, mangga. Untuk pertanyaan ini juga ditujukan untuk guru-guru. Jadi pertanyaan untuk Bapak Kepala dan kepada Bapak Ibu guru itu sama. Ya, nanti jadi ada dua pendapat, yang lainnya juga bisa menambahkan. Mau ditayangkan ini pertanyaannya? Ya Pak, tunggu sebentar. Pak Yananya tidak ada, Pak. Pak Yana menghilang. Keluar. Dibacakan saja tuh pertanyaannya. Tidak apa-apa, coba ini. Oh iya, mangga. Izin membacakan pertanyaannya dulu ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Dan contohnya seperti apa Pak? Apakah guru sudah melaksanakan Pembelajaran yang berpusat kepada murid, dan mungkin Bapak udah pernah melihat contohnya itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua? Mau langsung aja Pak, soalnya banyak jadi bisa mau langsung dijawab gitu Pak. Enggak, kan ada 2 pertanyaan, bukan itu? Ada 10 pertanyaan Pak. Oh 10, 2 dulu boleh, kalau mau 2 dulu, mungkin ada gabungan. Boleh. Silakan untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, mangga Pak Dedi. Biasa. Oh, nggak keluar ya pertanyaannya? Oh, itu masih Pak Dedi masih. Pak Dedi masih di mute. Di mute. Halo. Ya. Iya, sudah masuk Pak. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi tantangan baru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Jadi untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tantangan baru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Saya akan coba share screen ini pertanyaannya. Oke, ya kita coba ya. Mangga Pak. Oh ini muncul ya. Pak Dedi kurang besar Pak Dedi. Oh iya. Siap. Yang mana dulu ini tadi? Yang pertanyaan pertama sama pertanyaan yang kedua. Jadi yang pertama Bapak jawab mungkin yang pertanyaan pertama dulu Pak. Mangga. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu.
wabil khusus kepada Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Di sini memang sudah hadir juga Bapak dan Ibu guru selaku juga orang tua dan langsung juga dengan pengurus komite Pak Cecep ya. Terima kasih dengan ada Kami, Pak. penayangan di sini itu tiada lain ada satu program yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Ada beberapa wawancara harus diambil bagaimana nanti masukan, mungkin sekarang pertanyaan langsung menuju kepada saya sebagai kepala sekolah gitu ya, tentang apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat kepada guru, bagaimana contohnya ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau saya memperhatikan, baik itu melalui pada saat supervisi maupun secara melihat ya noong gitu ya, memperhatikan gitu. Baik itu yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, ada beberapa rekan-rekan kita juga perlu adanya pencerahan dari kita semua gitu ya. Kalau kita memperhatikan di dalam kurikulum 13, sebetulnya itu juga sudah bahwa diarahkan proses pembelajaran itu sudah masuk kepada proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Mulai dari pemilihan peminatan pun itu juga harusnya kepada berpusat pada potensi dan kompetensi, minat atau bakat dan minat peserta didik. Tapi karena memang situasi kondisi gitu ya, masih menggambarkan kemampuan untuk mengembangkan yang berpusat kepada peserta didik itu masih kurang gitu ya. Ada beberapa yang masih mengandalkan itu adalah senternya kepada guru. Semua materi dikuasai oleh guru. Artinya bahwa di kita itu masih ada beberapa guru yang polanya seperti itu. Nah ini tanggung jawab kita sebagai guru calon guru penggerak itu harus memberikan nanti juga contoh bagaimana kita akan memberikan pengajaran dan proses pembelajaran yang semua pelaksananya berpusat kepada siswa. Contohnya apa gitu ya? Contohnya misalkan ini. Guru itu ini yang berpusat kepada guru, ini ada beberapa jadi SMA 27. Jadi semua materi dikuasai oleh guru itu sendiri. Pertanyaan muncul dari guru itu sendiri, kemudian dijawabnya juga dijelaskan oleh guru itu sendiri. Artinya itu berpusat kepada guru. Tapi ada juga rekan-rekan kita, Bapak dan Ibu guru yang sudah gitu ya, yang sudah mengacu kepada apa harapan kita, yaitu bahwa proses pembelajaran itu adalah berpusat kepada peserta didik, pada anak-anak. Karena memang anak-anak ini juga memiliki potensi, harapan, cita-cita itu juga berbeda-beda gitu ya. Nah, sehingga pada saat proses pembelajaran itu bisa dikembangkan. Ada juga yang praktek, memperhatikan, anak itu sudah melaksanakan, guru hanya sebagai fasilitator. Guru hanya memberikan arahan. Anak sendiri itu mencari materi atau apa yang disuguhkan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, tantangan. Nah, tantangan itu bagaimana merubah, terutama adalah mindset. Kalau kita dengar di dalam sekolah penggerak itu, yaitu dengan dulu dari awal, yaitu dengan ada paradigma baru, itu pola pikir, mindset Bapak dan Ibu guru. Nah, ini yang membuka mindset itu merupakan tantangan. Nah, dengan tugas seperti ini, calon guru penggerak harus mampu nanti itu bisa menggerakkan rekan-rekan kita, termasuk Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, terus-menerus ingin memberikan pola pikir
Bapak dan Ibu guru untuk ke depan memberikan fasilitas sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Sehingga tidak mengandalkan kepada materi yang harus atau dikuasai materi, tetapi bagaimana anak itu pola pikirnya bisa berkembang dan mencari, menggali satu permasalahan di dalam materi tersebut. Nah, itulah tantangan yang menjadi tantangan bagi kita, baik oleh saya sebagai kepala sekolah, kemudian juga sebagai calon guru penggerak, dan juga Bapak dan Ibu, itu adalah membuka pola pikir. Sehingga apa yang diharapkan oleh anak itu betul-betul sesuai dengan harapan. Itulah tantangan. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekilas gitu ya. Jadi inilah yang harapan saya juga sebagai salah satu untuk mengarahkanlah SMA 27 menjadi sekolah penggerak. Kuncinya yaitu dari Bapak dan Ibu. Dengan ada 5 sebagai guru calon guru penggerak, ini juga merupakan satu modal bagi SMA 27 untuk terus mempersiapkan diri baik dengan guru-guru yang lain maupun juga ya sekolah itu sendiri. Apalagi tantangan bagi kita, selain tadi pola pikir, itu tantangan sekarang ini, yaitu bagaimana nanti kita tahun pelajaran 2022-2023, Kota Bandung sudah mengaklamasikan, yaitu bahwa selain yang ditunjuk oleh pemerintah melalui proses seleksi sekolah-sekolah menjadi sekolah penggerak, yaitu ada juga sekolah penggerak yang sifatnya mandiri. Nah, SMA salah satunya SMA 27. Nah, ini tantangan bagi kita. Bagi Bapak dan Ibu guru, bagi unsur pimpinan, manajemen, dan juga wabil khusus kepada calon guru penggerak. Nah, itu harus mempersiapkan diri selain program yang mengacu kepada apa yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak tersebut. Itu mungkin ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Ini pertanyaan ini semua akan dijawab semua langsung atau bagaimana ini? Yang khusus untuk dijawab oleh saya. Mungkin Mungkin ya. dua pertanyaan dulu Pak. Nanti Ya, dua dulu ya. Ya, dua dulu ya. Nah, mungkin sambil Bapak bisa baca. Saya kira itu mungkin ya yang perlu saya sampaikan tadi, kesiapan. Jadi memang ada 2 lah. Ada 2 guru yang sudah mengikuti ataupun yang memberikan kesempatan kepada anak, artinya ada proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik, ada juga yang masih senterannya kepada siapa? Dirinya sendiri sebagai guru. Itu ya. Tantangan yang kedua sebagai tantangan tadi membuka pola pikir. Mindset Bapak dan Ibu guru, mindset juga adalah peserta didik. Ya, itu juga harus dibuka gitu ya. Dan juga orang tua. Ini ketiga-tiga ini sangat berperan. Tantangan bagi kita seperti itu. Tantangan yang kedua, tahun 2022, tahun pelajaran 2022 dan 2023, kita harus siap menjadi sekolah penggerak secara mandiri. Itu mungkin ya. Sementara. Silakan lanjutkan pertanyaan. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali sebagai pengingat juga mungkin bagi kita, karena belum seluruhnya guru pembelajaran berpusat pada murid, dan bagaimana tantangan ke depan yang memang bagaimana mindset itu yang sangat sulit membangun mindset itu ya. Oke, mungkin 2 pertanyaan tadi kita Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada yang mau memberikan pendapatnya, jawabannya, mangga dari Bapak Ibu guru. Mungkin dari Bu Rengki, Bu Nur Hayati. Boleh, saya dulu aja Pak. Oke, terima kasih Bu Rengki. Mangga, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat malam semuanya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Di sini ditanyakan bahwa apakah guru sudah melaksanakan pembelajaran kepada pembelajaran berpusat kepada murid. Menurut saya sudah ya. Jadi sebetulnya pembelajaran yang berpusat kepada murid ini banyak mungkin guru-guru sudah melaksanakannya ya, mungkin ada yang disadari, ada yang tidak ya. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya itu adalah seperti kita itu dalam pembelajaran harus membangun pengetahuannya itu, pengetahuan siswa itu dari siswa sendiri. Jadi baiknya tidak guru yang langsung menjawab suatu pengetahuan baru gitu ya. Jadi dibangun dari pengetahuan sendiri. Untuk yang dekat ini yang sedang dilaksanakan, misalnya saya PKWU ya, PKWU itu bagaimana budidaya ikan hias ya seperti itu. Nah, itu tidak langsung saya jelaskan seperti apa, tapi mereka harus mencari dulu dari sumbernya, kemudian mereka membuat laporannya, kemudian mereka mempresentasikannya gitu. Seperti itu. Kemudian dalam mengajar juga kita tidak hanya harus sebaiknya tidak monoton. Tidak monoton itu tidak harus dari guru ke siswa, tapi atau hanya berupa PowerPoint saja, tapi berbagai macam media pembelajaran juga harus kita coba gitu. Mungkin teman-teman juga sudah melaksanakan ini. Jadi saya rasa di 27 sebagian besar sudah melaksanakannya gitu. Untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, nah tantangannya adalah karena kita sekarang banyak menggunakan berbagai macam media ya, media pembelajaran, kemudian sumber pembelajaran juga. Nah, itu diperlukan sarana prasarana yang bagus ya. Misalnya koneksi internetnya ada, kemudian kuotanya seperti itu. Nah, sedangkan pada kenyataannya siswa kita ini banyak yang belum siap untuk itu gitu. Mungkin sekolah juga tidak bisa memfasilitasi secara keseluruhan. Jadi masih harus terus ditingkatkan, tetapi secara bertahap menurut saya di 27 sudah bagus lah gitu. Itu mungkin. Kemudian untuk gurunya sendiri kompetensinya juga masih kurang. Ada beberapa seperti saya PKWU sebetulnya kan tidak, tapi memang latar belakang PKWU itu tidak jelas ya apa harus pendidikan gurunya ya. Nah kan saya dari biologi, itu memang baiknya dari apa PKWU itu juga memang belum saya pahami juga ya. Jadi baiknya kalau mengajar itu harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang kita ampu gitu. Itu dari gurunya. Jadi menurut saya tantangannya adalah kompetensi guru harus lebih ditingkatkan. Kemudian ya nilai PKB-nya juga harus baik secara nilai maupun implementasi di lapangan. Kemudian sarana prasarananya juga seperti itu. Kemudian mau langsung ini Pak dijawab saja. Dua-dua dulu. Oh, dua-dua dulu. Ya mungkin Bu. Ya. dari saya cukup sekian mungkin. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Rengki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini langsung ditujukan dari ke Bapak. orang tua, Pak Cecep mungkin ada. Kalau nanti aja. Iya, kalau untuk orang tua atau komite nanti ada pertanyaan yang lain lagi, Pak. Oh iya. Iya. Okay. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertama ditujukan ke Bapak Kepala Sekolah. Ya. Nah, selama ini
saya bacakan. Selama ini, apakah nilai dalam profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran telah diterapkan? Jika ya, bagaimana penerapannya? Jika tidak, apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin itu, Pak. Ya, Pertanyaan nomor 3, mangga. ya kita coba ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang ketiga. Tadi Pak Bu Rengki juga menambahkan yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga itu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita lihat di SMA 27 itu sebetulnya sudah bisa melaksanakan ya, sudah berjalan. Maupun di dalam profil pelajaran Pancasila itu juga ada yang berbasis kepada mata pelajaran atau mungkin juga pada proyek. Kalau kita juga kepada proyek itu sudah berjalan sebetulnya ya, hanya tinggal nanti kita dibakukan yaitu dengan apa itu perubahan kurikulum itu sendiri. Nah, artinya bahwa di profil pelajaran Pancasila dan proses pembelajaran sebetulnya di SMA 27 sudah berjalan. Mulai dengan apa? Yaitu dengan menghargai dari berbagai adat, budaya, bahasa ya, atau juga mungkin kepada apa itu ketuhanan yang Maha Esa dan budi pekerti luhur. Nah, itu juga sudah muncul karena memang di dalam visi SMA 27 juga sudah terlihat di sana gitu. Sehingga di sini juga sangat terlihat sekali gitu, bahwa dalam proses pembelajaran baik itu melalui mata pelajaran itu sendiri sudah terterap. Kemudian juga memberikan kesempatan pada anak, yaitu dengan apa? Yaitu dengan pola pikir kritis, bertanya atau apa ada muncul. Walaupun anak ini juga saya tadi katakan tantangan itu pola pikir anak itu ya. Nah, bagaimana itu memberikan kemampuan anak untuk berani menyampaikan pendapat tentang apa yang sudah dipelajari oleh anak itu sendiri. Apa yang tadi Bu Rengki memang benar, gitu. Anak sebenarnya sudah mempersiapkan. Ada satu proyek atau ada satu tugas yang sudah diberikan pada anak sehingga anak ini berani untuk menyampaikan. Nah, di situ gitu ya. Itu di kita tuh alhamdulillah. Walaupun ada juga yang belum lah ya, hanya tadi sudah digambarkan. Tinggal kita bagaimana untuk bisa terus-menerus bahwa profil pelajaran Pancasila itu wajib untuk dilaksanakan. Gitu. Ada juga gotong royong juga alhamdulillah. Kalau di PKWU atau pelajaran IPA ya, ini juga sudah terlihat. Itu ada gotong royong gitu ya. Nah, di situ bekerja sama muncul di situ. Itu ada saling membantu anak-anak gitu ya. Nah, ini juga salah satu profil pelajaran Pancasila. Jika sudah bisa berkembang gitu. Sehingga muncul juga di dalam pelajaran beberapa yang sudah muncul itu adalah kemandirian ya. Anak-anak kita juga sudah, walaupun kemarin saya sering menyampaikan posting kepada grup MIPA ya, MGMP MIPA. Karena itu apa? Karena memang belum dibuatkan jadwal yang secara teratur sehingga anak-anak kita juga sudah tumbuh gitu ya. Karakter di dalam diri anak-anak itu sebagai bentuk profil pelajar Pancasila sudah ada, hanya belum terkoordinir sehingga hasil yang sudah dilakukan itu belum maksimal. Tapi insya Allah ya, kalau lihat dari agenda kemarin jadwal yang sudah sampaikan kepada guru-guru dari MIPA itu sudah terlihat atau di KWU sudah terlihat, dan insya Allah ke depan akan muncul itu karakter-karakter yang dimiliki, yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Karena memang visi misi di kita juga sudah, alhamdulillah, sudah bagian daripada profil pelajar. Seperti itu ya. Itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Nah, sekarang kita dari pendapat Bapak Ibu Guru seperti apa tentang pertanyaan nomor 3 ini? Mangga. Menurut saya Pak Heri. Oh, mangga Bu Fitri silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanggapi pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang nilai dalam profil Pancasila, apakah sudah diterapkan di dalam proses pembelajaran. Kalau menurut saya sudah ya, semua guru itu di SMA 27 itu sudah menerapkan untuk profil pelajar Pancasila ini, di mana kan ada 6 ya profil Pancasila itu. Yang pertama itu kan ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu di awal pembelajaran kami semua guru itu sudah menerapkannya. Yang pertama melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama-sama, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah itu sudah ada ruh-ruhnya, sudah diterapkan di dalam pembelajaran. Terus yang kedua ya, yang kedua itu kebinekaan global. Ya, karena kita itu Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, termasuk ke dalam pembelajaran PKWU, alhamdulillah pada saat kemarin ada materi tentang pengolahan makanan khas daerah untuk kelas 11, dan alhamdulillah seluruh siswa itu mereka berusaha untuk memperkenalkan makanan khas daerah yang ada di seluruh Indonesia. Mereka presentasikan berasal dari daerah mana, bahan-bahannya yang menjadi ciri khas dari provinsi itu apa saja dibandingkan dengan daerah yang lain gitu. Terus juga cara pembuatannya, dan juga mereka juga memodifikasi makanan khas daerah itu dengan makanan internasional atau makanan yang kekinian yang sedang viral. Nah itu Luar pun biasa, Bu. masuk ke dalam poin yang pertama ya, dengan student center learning. Jadi pembelajaran sudah berpusat kepada siswa seperti itu. Dan untuk di PKWU itu alhamdulillah ya sudah bisa menerapkan hal seperti ini. Dan juga menanggapi yang tadi kata Bu Rengki ya, pendapat dari Bu Rengki bahwa di dalam PKWU itu yang tadi kan ada tentang budidaya ikan hias. Nah, kami juga di MGMP itu memberikan tugas kepada anak, yaitu untuk melakukan wawancara dan observasi kepada para pembudidaya ataupun pelaku usaha yang bergerak di bidang budidaya, baik budidaya unggas ataupun budidaya ikan hias. Nah, itu sebagai pembelajaran mereka, sebagai tambahan ilmu dari pengalaman mereka pada saat mereka melakukan wawancara kepada narasumber itu. Nah, itu pun pembelajarannya sudah berpusat kepada siswa. Nah, di mana nanti di pertemuan selanjutnya itu anak-anak baik secara Zoom ataupun PTM nanti akan sharing ya, sharing bersama-sama bagaimana mereka memperoleh ilmu dari para narasumber itu. Nah, itu pun mereka dikerjakan secara bekerja sama, berarti ada gotong royong di sini ya dalam ininya. Terus mereka juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang ada di dalam PKWU. Nah, karena di dalam PKWU itu materinya lebih kepada aplikasi dan ada di dalam kehidupan sehari-hari seluruh siswa, jadi kami itu pada saat pembelajaran itu menggali dulu apa yang siswa itu ketahui. Jadi di sini ada menanamkan kreativitas anak, sejauh mana mereka mengetahui tentang, contoh misalkan tentang strategi promosi, tentang pemasaran. Nah, itu kita menggali dulu, bertanya kepada anak itu, bagaimana dalam memasarkan sebuah barang, seperti apa. Dan mereka memberikan masukan kepada guru, kepada seluruh siswa, jadi saling memberikan pendapatnya masing-masing. Gitu. Nah, itu di dalam pembelajaran prakarya kepribadian itu seperti itu. Nah, setelah itu baru diberikan
materinya, teorinya. Jadi menurut teori ini bahwa pemasaran itu adalah seperti ini. Nah, jadi bagaimana menurut siswa yang lain? Jadi di situ ada tanya jawab, ada diskusi. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, ada penalaran. Seperti itu. Nah, itu mungkin pendapat dari saya tentang poin ketiga, ya, nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi menurut saya semua guru sudah menerapkannya, sadar tidak sadar mereka sudah menerapkan ke-6 poin profil Pancasila ini di dalam pembelajarannya. Seperti itu. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Fitri, berarti sudah mempraktikkan bagaimana nilai-nilai profil pelajaran Pancasila dalam pembelajaran PKWI itu seperti itu ya. Iya. Nah, secara tidak langsung pertanyaan nomor 4 juga, apa yang saja praktik baik yang sudah dilaksanakan selama ini yang akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid, secara tidak langsung tadi mungkin sudah terjawab juga Iya, betul. praktik baik di dalam pembelajaran. Ya, mungkin pertanyaan nomor 4 ini Pak Bapak Kepala Sekolah ada tambahan untuk apa saja praktek baik yang dilaksanakan selama ini. Betul apa yang tadi sampaikan Ibu Fitri, memang di kita itu Bapak dan Ibu guru sudah melaksanakan, ya. Yaitu mulai dari masalah keimanan dan ketakwaan, kemudian budi pekerti luhur. Nah, itu juga sudah muncul, sudah biasa. Dengan anak sudah mengucapkan Assalamualaikum saja itu merupakan satu praktek yang sangat baik. Ya. Misalnya ditambah dengan mengaji, itu untuk menambah keimanan. Bukan hanya yang muslim saja, non-muslim juga sudah menerapkan. Itu salah satu bukti praktek yang perlu kita tanam, gitu, pertahankan. Walaupun dengan PJJ, anak-anak kita, tetap kita juga harus anak itu muncul yang dirasakan bahwa dirinya itu memiliki rasa tanggung jawab gitu. Kemudian dengan ada pola proses pembelajaran tadi memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, itu juga harus terus harus dipertahankan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itu juga untuk apa? Muncullah di dalam anak-anak itu memiliki sifat tadi gotong royong. Mungkin dengan sifat gotong royong itu akan muncul ada kolaborasi seperti itu ya. Dengan bersama-sama dengan temannya, kemudian ada kepeduliannya, mungkin tadinya dia jarang tidak baca, dengan ada teman yang sudah menguasai satu materi, jadi itu disampaikan, ada kepedulian. Tadinya juga mungkin ada tidak memiliki kemampuan, baik itu mungkin sarana prasarananya atau ongkosnya, tetapi karena bersama dia berangkat, kemudian bersama-sama untuk memecahkan satu materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itu juga tumbuh di dalam diri itu pada anak itu untuk berbagi ya bersama-sama. Nah, itu juga sudah terlihat, apalagi yang di praktikum gitu ya, di praktikum dengan bahasa yang bukan ini juga sudah terlihat lah itu. Nah, itulah satu praktek-praktek yang baik yang harus kita tanamkan. Dan bukan hanya muncul dari anak itu sendiri, dari kita dulu. Ya, kita juga mungkin lebih mendahului Assalamualaikum atau selamat pagi, itu juga memberikan contoh yang terbaik. Nah, itu praktek-praktek yang seperti itu. Kemudian juga untuk memberikan kesempatan bertanya kepada anak dalam proses pembelajaran juga sudah tertanam. Bagaimana nak sehat? Nah, itu juga sudah pola-pola yang kepedulian guru kepada anak. Itu kemarin saya dengar misalnya anak siapalah gitu ya kondisi sehat, kita mendoakan, ajak anak-anak kita juga untuk mendoakan ada teman-temannya yang sedang sakit. Nah, itu juga satu praktik yang sangat peduli kepada kita gitu. Karena harapannya adalah bahwa anak-anak kita itu sudah memiliki pembiasaan, memiliki karakter yang baik. Itu tambahannya ya. Terima kasih Pak atas tambahannya bagaimana tadi tentang praktik baik yang telah dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 tadi dibacakan oleh Pak Yana. Mangga Pak Yana. Dipersilahkan. Mangga
Pak Heri hatur nuhun. Ini pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya adalah apa saja sumber daya yang telah kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Tadi Pak Kepala mungkin sudah menjawab, ya. Sekarang giliran untuk Bapak Ibu yang lain. Pak Agung barangkali menjawab, Pak. Halo, Pak Agung. Ya. Pak Agung ada nggak ya? Ya Pak, gimana Pak? Oh ya, Mangga. Ini tentang pertanyaan yang kelima, Pak. Buat guru, apa saja sumber daya yang telah kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Oh, pertanyaan itu, bentar Pak. Apa sih? Oke, aku coba jawab ya Pak ya. Apa aja yang mungkin bisa dilaksanakan untuk pembelajaran berbasis siswa atau student center? Pertama, peningkatan SDM guru yang baik dan mumpuni, serta meningkatkan potensi siswa yang bagus. Kebetulan kita sudah memiliki hal itu, Pak. Sudah memiliki hal itu, cuman masalahnya belum terasah dan tergali dengan baik semuanya, baik dari level guru maupun siswa. Mungkin tugas dari pihak sekolah, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan hal tersebut, supaya bisa lebih baik lagi, Pak. Baik, Pak Agung. Terima kasih jawabannya ya. Jadi pada dasarnya Sama-sama, adalah sumber daya di antara rekan kita itu sudah ada, tinggal Ya, betul. Pihak sekolah memberikan kesempatan bagaimana caranya, apa yang ada yang mempotensi di rekan kita itu tergali dan dapat dikeluarkan dan pada akhirnya sampai kepada anak, kepada murid semua ya, Pak ya. Baik. Betul Terima sekali, kasih Pak Agung. Saya kembalikan lagi ke Sama-sama, Pak Pak. Heri. Mangga Pak Heri. Oke, atur nuhun, Pak Agung, atur nuhun. Jawabannya mungkin kita Sama-sama, Pak. lanjut ke pertanyaan nomor 6 yang akan dibacakan oleh Bu Gustin. Silakan, Bu Gustin. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk pertanyaan nomor 6, mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik dan optimal? Ya, kita coba nanti bersama dengan Pak Cecep nih ya, dari komite kan ini. Ini udah upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik dan optimal. Alhamdulillah ini SMA 27 itu sudah kita memfasilitasi apa yang diminta oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak kita juga. Gitu. Upayanya ya tadi yang Bu Fitri juga sudah menyampaikan atau Bu Rengki menyampaikan ya. Salah satunya kita juga sudah meningkatkan juga harapan nanti untuk ke depan lah. Ini yang upayanya adalah peningkatan itu adalah bandwidth ya, di dalam internet. Nah, ini sekarang sudah dicoba. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan bahwa pembelajaran proses semakin baik dan optimal. Setiap kelas juga harus bagus aksesnya. Walaupun sekarang masih tersendat-sendat ya, masih ada loading. Nah, ini upayanya apa? Meningkatkan tadi bandwidth. Gitu. Mudah-mudahan untuk ke depan itu akan. Kemudian kita juga dengan ada MOU dengan berbagai yang itu salah satu upaya. Dan alhamdulillah kita masuk. Karena SMA 27 ada satu platform ya untuk proses pembelajaran menggunakan model edologi ya itu. Itu kan ada platform-platform yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu. Itu salah satu upaya kita. Kita juga dengan ada MOU ya. Alhamdulillah MOU-nya per semester. Kemudian nanti juga kita sudah berjalan ini 2 tahun ya. Saya ada di situ jalan 2 tahun sekarang berjalan. Untuk apa? Yaitu tadi, bagaimana kita akan menghasilkan proses pembelajaran yang terbaik, apa yang ini, manakala kalau kita sendiri tidak mempersiapkan. Selain Bapak dan Ibu guru sendiri. Sekarang itu media-media pembelajaran banyak sekali. Hanya tinggal bagaimana mengakses. Nah, ini harapan untuk ke depan juga akan ada upaya mungkin pelatihan.
saya yakin calon guru penggerak sudah belajar bagaimana membuka platform pembelajaran. Nah, nanti tinggal kepada guru. Sekarang itu juga ada belajar ID atau apa segala macam, di situ tinggal kita buka. Kita ajarkan kepada teman-teman kita adakan satu pelatihan, sehingga teman kita itu Bapak dan Ibu guru yang ada di 27 mampu untuk mengakses semua model pembelajaran melalui platform-platform pembelajaran. Sehingga apa? Yaitu tadi akan menghindari kejenuhan anak-anak kita ini, kan gitu. Dengan ada waktu seperti itu, anak akan bersemangat dan juga akan menghasilkan satu proses pembelajaran yang baik dan optimal. Saya kira seperti itu, gitu ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bapak. Nah, sekarang kita coba dengar pendapat dari perwakilan dari komunitas sekaligus orang tua tentang upaya apa saja yang dilakukan selama ini nih. Mana Pak Cecep? Ya, mangga Pak Cecep. Hatur nuhun Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bisa diulangi lagi pertanyaannya, Pak Heri? Mangga Pak. Upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik dan optimal? Ya, mungkin di sini seperti yang tadi dipertanyakan dari pihak calon guru penggerak, di sini kami komite senantiasa menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Apa yang menjadi program sekolah, apa yang menjadi rencana sekolah, pasti istilahnya komite mendukung apapun yang menjadi kegiatan dari program sekolah tersebut. Terus yang selanjutnya juga komite sebagai mitra kerja antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jadi di sini ketika kami mengundang orang tua, kami mengumpulkan orang tua, kami juga mengutarakan program-program sekolah apa saja yang sudah istilahnya akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah, sehingga semua masyarakat tahu apa yang menjadi program utama dari sekolah SMA Negeri 27 Kota Bandung, gitu ya. Nah, di sini juga diharapkan dengan adanya kerjasama ini antara komite dengan pihak sekolah bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa yang belajar di SMA Negeri 27 Bandung supaya bisa mengenal potensi yang ada pada dirinya. Sehingga di sini juga komite senantiasa menjalin juga kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan di SMA Negeri 27 Bandung, supaya para siswa yang sekolah di SMA Negeri 27 Bandung itu menyadari segala potensi yang ada pada dirinya. Mungkin gitu aja Pak, kalau jawaban kami dari komite. Ya. Mungkin ini ya, saya ingat ini Bapak Komite, terima kasih ya atas supportnya terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemarin komite sudah memberikan support kegiatan bidik jurusan. Iya, ya. Betul. Jadi komite sudah memfasilitasi, kemarin kita kehadiran psikolog, kemudian dosen UNPAD, kemudian balai latihan kerja, dan mahasiswa alumni kedinasan dan sebagainya. Betul. Ini adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk eksplor bagaimana cara memilih jurusan dan fakultas di perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Terima kasih Pak Komite. Betul, Pak. Sama-sama Pak. Mungkin satu lagi Pak yang menjadi program kami dari komite, yaitu dengan pihak bimbingan konseling di SMA Negeri 27 Bandung, kami akan memfasilitasi tentang kegiatan Career Day. Career Day yang akan dilaksanakan di semester 2 ini, Pak. Mungkin itu juga salah satu agenda kami yang harus diinformasikan kepada orang tua, sehingga orang tua pun bisa membantu siswanya atau anaknya yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Gitu ya. Karena beberapa hari yang lalu saya sudah berkontak-kontakan dengan Pak Dadan selaku BKD SMA Negeri 27 tentang kegiatan Career Day. Apakah mau dilaksanakan secara offline ataupun mau dilaksanakan secara online, saya serahkan kepada pihak sekolah. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Saya nyambung Pak Cecep nih, ya nyambung tentang upaya. Ya. Salah satu kita juga memberikan peluang kepada anak, memberikan kesempatan ya. Karena itu juga waktu terus berjalan dan alhamdulillah selama ini juga dengan kemitraan dengan komite sangat sinergis ya, saya rasakan. Betul, itu alhamdulillah. Terima kasih ini Pak Cecep dengan teman-teman yang lain, apalagi tadi ada program
dengan Car Free Day ya, seperti itu juga. Nah, bagi saya dengan situasi kondisi seperti ini, kita dukung Pak itu program tersebut. Mungkin akan ada dua itu ya, yaitu seperti kalau yang proses pembelajaran blended learning lah gitu. Jadi ada yang daring, ada yang luring kan begitu. Jadi nanti akan bidang kurikulum, bidang kesiswaan atau wali kelas akan mengatur siapa yang hadir, yang datang, dan siapa yang nanti mengikuti secara daring. Betul. Itu salah satu upaya. Tentu itu juga jaringan internet dan gitu ya, atau Zoom itu juga sudah difasilitasi oleh sekolah kan itu. Dan alhamdulillah ya. Hanya tinggal bagaimana untuk meningkatkan tadi semangat anak untuk belajar itu gitu ya. Itu tantangan juga bagi kita. Betul, Pak. Ya. Saya selama ini belum pernah 100% anak ikut semua gitu ya. Mungkin juga berbagai hal yang lain. Itu mungkin ya. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Upaya antara sekolah dan komite memang harus kompak ya demi kemajuan anak-anak kita seperti itu. Betul. Nah, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan untuk perwakilan dari orang tua dulu nih. Ya, sebelum nanti kita lanjut lagi untuk Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kita ke perwakilan dari orang tua. Mangga Pak Dedi ditampilkan. Ya, sudah terbaca Bapak Ibu? Jelas. Ya, jelas. Jelas Pak. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan untuk perwakilan dari komite. Untuk Bapak Cecep dulu, yang akan dibacakan oleh Pak Dedi. Mangga Pak Dedi. Pertanyaan mohon dijawab oleh Bapak komite dulu, kemudian nanti oleh orang tua, perwakilan dari orang tua siswa. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini? Mungkin boleh langsung saya jawab Pak. Ya Pak, terima kasih. Silakan. Pertanyaan tadi bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini ya. Karena kebetulan SMA 27 itu PTMT-nya baru sebentar Pak ya, belum sampai ke 100%. Bahkan anak saya sendiri sekarang belajar kembali di rumah gitu ya, tapi luar biasa sekali walaupun di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang, layanan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 27 Bandung, saya sangat salut sekali, tetap berjalan seperti biasa. Cuman di sini kendala yang saya rasakan yang berkaitan dengan cara pembelajaran anak saya yang istilahnya dirumahkan kembali, ini kadang-kadang jaringannya timbul tenggelam gitu Pak. Jadi masih kurang stabil. Jadi mungkin di sini yang menjadi masalahnya adalah kapasitas dari WiFi di sekolah. Terus juga sehingga mengakibatkan anak tuh pada anak saya tuh mengerjakan tugasnya itu tepat, tapi keterima oleh gurunya kadang-kadang kenapa telat gitu ya. Ternyata setelah diteliti, oh ternyata jaringannya kurang bagus gitu ya. Terus juga di sini yang saya rasakan ketika anak saya mengikuti pembelajaran selama online ini juga terkadang si gurunya telat masuk atau misalkan materinya tayangan PowerPoint-nya telat ditayangkan, itu juga menjadi kendala juga yang saya lihat dari selama anak saya mengikuti PJJ ini Pak. Mungkin gitu aja. Terima kasih Pak masukannya. Nuhun Pak Cecep atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mau menambahkan? Iya.
Alhamdulillah ya, dengan situasi kondisi masalah pandemi ini, tetap kita juga memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, juga kepada Bapak dan Ibu guru untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Gitu. Walaupun tadi terima kasih Pak Cecep ya, kita juga selalu berupaya, mungkin juga berbagai kendala di masing-masing. Ya, baik itu mungkin jaringan di rumahnya, atau Pak. mungkin kuotanya, kan bisa saja Betul, Pak. seperti itu. Betul. Karena memang Pak. sekolah belum mampu untuk terus-menerus untuk memfasilitasi kuota, baik itu kepada Bapak dan Ibu guru maupun kepada anak-anak, gitu secara keseluruhan ya. Karena memang terkendala tadi kemampuan itu. Mudah-mudahan saja nanti untuk ke depan itu ya Bapak dan Ibu, kemudian orang tua juga memiliki satu kemampuan untuk memfasilitasi itu. Nah, selama ini juga proses pembelajaran, saya memperhatikan juga teman-teman juga sudah sepertinya sudah maksimal ya hadir. Memang kendala dengan PJJ melalui edologi, nah itu kan masih dengan WhatsApp itu ya, atau WA, atau mungkin juga dengan yang lain. Bahkan juga sudah difasilitasi dengan Zoom ya, masing-masing kelas juga sudah difasilitasi. Nah, artinya di situ berupaya, pihak sekolah berupaya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik maupun pada orang tua. Karena tidak mudah dan tidak murah ya, dengan Zoom tiap kelas itu 34 kelas masing-masing tampil kan begitu. Tidak sedikit kan itu. Jadi anggaran memang seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan ke depan Bapak dan Ibu, kita juga semua ya, termasuk pada komite juga mudah-mudahan senantiasa eksis dan memperhatikan bagaimana proses belajar anak-anak itu sendiri. Dengan PJJ ya tanggung jawab ada di orang tua, mungkin prosesnya di mana gitu ya. Kemudian konten materi itu ada di Bapak dan Ibu guru ya. Dengan kehadiran tadi ya harus tepat waktu. Insya Allah nanti kami pun ini berbagai bahan materi yang akan disampaikan nanti rapat dinas dengan Bapak dan Ibu guru. Bahkan kalau bisa nanti Pak Agung, Pak Yana itu ya, siapa yang terlambat, sering yang terlambat yang akses ya, selain mungkin kendalanya kita positive thinking saja, mungkin aksesnya ya, jaringannya itulah yang penting. Terima kasih Pak Cecep ya. Oke, lanjut. Atur nuhun Bapak. Harapannya, terus mungkin pertanyaan kedua ini ditujukan kepada para orang tua yang sekaligus guru juga di 27. Saya bacakan, apa tantangan dari orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Nah, bisa mungkin dijawab oleh Bu Fitri atau Bu Rengki yang anaknya belajar di sekolah kita. Mangga. Ya, izin menjawab ya Pak. Mangga. Tapi mohon maaf sebelumnya tadi menanggapi dulu dari Pak Cecep ya, Pak Cecep kebetulan saya pun mengajar anak Bapak. Ya. Itu mungkin guru itu keasikan, bukan keasikan mungkin ya keasikan mengajar di jam sebelumnya. Jadi pada saat masuk ke jam keduanya sedikit terlambat. Nah, itu termasuk saya selalu meminta maaf karena pada saat di jam pertama Zoom dengan kelas 10 dilanjutkan lagi dengan Zoom kelas 12 karena nah itu kadang terlambat 5 menit. Nah, saya minta mohon maaf karena kan untuk masuk ke Zoom-nya pun proses, iya betul Pak, karena kan Zoom-nya dipakai oleh hampir semua kelas Pak, gitu. Jadi pada saat mau masuk mungkin ada loading atau seperti itu. Nah itu mungkin keterlambatannya, tapi tidak sampai dengan keterlambatan yang lama. Dan itu pun saya tanyakan ya, kebetulan kan anak saya belajarnya di atas, di kamarnya, saya di bawah, terus saya nanya, pelajaran apa teh? Oh ini lagi Zoom. Nah kebetulan ada Pak Dedi di sini, lagi Zoom dengan Pak Dedi, guru matematika. Oh iya, terus menunggu jam selanjutnya, pelajaran siapa? Ya menunggu ini belum bisa masuk ke Zoom-nya katanya teh gitu. Kadang suka break room-nya, loading belum terini, jadi nah itu mungkin kendala-kendala seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan ya Pak, mungkin WiFi-nya dayanya lebih
bisa ditingkatkan sehingga proses pembelajaran bisa lebih optimal seperti itu. Nah, tantangan dari saya sebagai orang tua dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah itu terkadang anak itu mengeluh pada saat ada tugas yang hampir semua guru itu memberikan LKPD di waktu yang bersamaan harus tuntas, misalkan jam 1 ya anak-anak ditunggu. Nah, kadang anak itu kesulitan ya pada saat mau mengepost tugasnya. Nah, ada kalanya yang aplikasi pembelajaran yang dipakai oleh pihak sekolah itu maintain atau loading sehingga anak kadang stres, aduh ini gimana ya nanti takut terlambat, nanti nilainya berkurang atau gimana. Nah itu kadang-kadang tantangannya itu ya, tantangan untuk aplikasinya sih yang lebih banyak dikomplainkan oleh anak saya gitu. Kadang tidak bisa masuk, maintain atau ya seperti itu aplikasi yang dipakai oleh pihak sekolah yang tantangannya seperti itu. Yang keduanya adalah karena mungkin jenuh, jadi pada saat setelah selesai PJJ, kadang ada yang temennya mengajak, ayo keluar, makan di luar. Nah ini yang seperti yang kemarin ya Pak, anak-anak disuruh untuk PJJ itu untuk biar bisa istirahat, biar bisa memulihkan kondisi kesehatannya, sehingga pada saat nanti PTM mereka dalam keadaan fit. Nah ternyata kan ada juga gangguannya mungkin karena mereka jenuh juga, jadi ingin bertemu dengan teman-temannya, walaupun istilahnya mah ngebaso gitu Pak ya, di dekat sekolah ataupun di dekat rumah, tapi mereka berkumpul. Nah ini yang pulangnya kadang sore. Nah, ini tantangannya yang sangat luar biasa untuk orang tua gitu. Terus pada saat memberikan motivasi kepada anak ya, karena kan anak itu kadang kalau di rumah itu ayo nak, udah mau mulai masuk sekolah, mandi dulu. Kadang oh iya sebentar, ini dulu, itu dulu, ini dulu. Nah itu. Ya jadi apa ya, ruhnya itu belum nyampe kepada anak gitu. Kan seharusnya jam 7 mereka udah siap, udah sarapan, udah mandi, udah standby gitu ya di depan handphone atau di depan laptop untuk memulai pembelajaran. Nah, tapi terkadang ya karena merasa ya udah di rumah nanti deh mandinya atau nanti sarapannya. Nah, ini kan yang harusnya yang ruhnya itu yang harus tetap ada gitu walaupun PJJ, tapi ruhnya yang ditanamkan oleh ibu dan bapak guru di sekolah itu harusnya tetap ditanamkan pada saat PJJ. Jadi tantangannya adalah ya karakter anaknya jadi berkurang gitu terhadap kedisiplinan, terhadap manajemen waktu. Nah ini gitu kadang habis PJJ mungkin kelelahan atau capek, tidur siang, malam bergadang mengerjakan tugas, jadi yaitu manajemen waktunya mungkin kurang bisa diterapkan oleh anak saya, mungkin pribadi seperti itu ya. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, tantangan dari orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Ya berharap semua kembali normal kembali Pak, sehingga anak bisa PTM, bisa karakternya terbentuk dengan baik, karena kan kami dari orang tua menyekolahkan anak tentu saja ingin anaknya menjadi lebih baik lagi ya, sesuai dengan visi SMA 27, religius, mandiri, berprestasi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri atas sekaligus curahan sebagai orang tua yang memang riuh merenya Bu. Betul. Anak sekolah di rumah sebagai orang tua. Mungkin orang tua yang lain juga merasakan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ketiga mungkin saya tujukan kepada Pak Cecep ya, selaku komite dan orang tua siswa. Bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar baik di rumah dan di sekolah? Nah, mangga Pak Cecep. Punten Pak, masih di mute. Suaranya Pak Cecep dibuka dulu tuh.
ini terus Kak Oping, ayah. Jelas lah. Ya, Pak. Bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar baik di rumah dan di sekolah. Ini yang saya lakukan di rumah ketika anak saya harus melakukan PJJ. Pertama saya ingatkan, Kak, ini udah jam segini, sudah mengabsen, minimal absen dulu, gitu ya. Karena ditakutkan karena seperti yang tadi Ibu katakan, anak terlena di rumah akhirnya lupa absen. Gitu. Terus juga saya terapkan ke anak, walaupun PJJ tapi berpenampilan seperti mau sekolah, berseragam. Jadi tidak dibenarkan anak tuh memakai pakaian baju bebas walaupun di rumah, gitu ya Pak ya. Jadi intinya di sini mudah-mudahan ketika saya mengutarakan hal itu kepada anak, minimal anak tuh merasa walaupun di rumah tapi suasananya seperti di sekolah gitu. Terus juga ketika anak saya dijadwalkan untuk PTMT di sekolah pun sama, datang harus lebih awal, jangan sampai kesiangan, gitu ya. Seperti kemarin waktu di 27 kita melaksanakan menjelang ke 50%, tetap dipersiapkan dari rumah supaya anak itu tidak sampai kesiangan di sekolah. Jadi di sini kami di sini orang tua senantiasa mengingatkan Pak supaya anak itu belajar tepat waktu, belajar menghargai waktu dan tetap super disiplin. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Cecep. Ya, terima kasih juga untuk selalu mengingatkan putrinya ya mengikuti PJJ di 27 ini sehingga lebih baik lagi gitu, seperti itu. Nah, setelah pertanyaan untuk orang tua dan perwakilan dari komite, kita lanjut ke pertanyaan untuk Bapak Ibu guru ya. Mungkin Pak Dedi, mangga share screen yang untuk Bapak Ibu guru yang lanjutan yang tadi Pak Dedi. Kita kembali ke Bapak Ibu guru. Yang tadi Pak Dedi, yang nah, oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, ada tersisa, Pak, ada. Ya, ada tersisa 4 pertanyaan. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Gustin. Mangga Bu Gustin. Terima kasih Pak Heri. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ke-7, ditunjukkan untuk Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain. Apa harapan Bapak Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang? Oke, dari saya dulu mungkin ya. Jadi memang ada harapan kita itu adalah mencapai pada visi dan misi di SMA 27. Anak tadi memiliki karakter, gitu ya, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga perilaku kesehariannya. Sehingga itu bisa menimbulkan dan juga membawakan dampak. Sehingga karakter-karakter yang baik itu, yang luhur itu muncul di dalam dirinya. Itu harapan untuk ke depan untuk anak-anak kita. Harapan juga buat Bapak dan Ibu guru ada tadi merubah paradigma baru, yaitu dengan konsep memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan potensi, kompetensi, atau bakat minat peserta anak-anak kita itu dalam proses dalam pembelajaran. Seperti itu mungkin ya. Kemudian juga selain harapan yang diharapkan oleh sekolah di masa yang akan datang itu, anak-anak kita juga menghasilkan satu bukan hanya lulusnya saja, tetapi sampai anak itu mampu bisa memperlihatkan kepada kita dengan ketuntasan, baik itu masuk perguruan tinggi maupun juga nanti setelah lulus itu ada sampai bekerja, atau mungkin membuka satu lapangan pekerjaan gitu, yang dimana hasilkannya yaitu tadi dengan karakter-karakter yang dimiliki melalui proses pembelajaran, baik itu profil pelajar Pancasila melalui mata pelajaran maupun dengan proyek gitu ya, yang nanti akan ditentukan oleh sekolah, sehingga menimbulkan karakter yang betul-betul siap tanding anak-anak kita itu di
Di mana itu di masyarakat yang lebih luas. Ya. Saya kira itu yang harapannya. Oke, Mangga, terima kasih. mungkin ada yang lain. Ya. Mangga, Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan pendapatnya terhadap sekolah di masa yang akan datang. Paling saya Pak Heri. Oh iya, Mangga Pak Agung, silakan. Saya coba ya Pak. Apa harapan Bapak Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang? Kalau saya sih berharapnya nggak muluk-muluk Pak. Religius, berkarakter, dan berprestasi. Itu aja Pak. Ya. Jadi visi SMA 27 ya. Iya. Betul Mantap, sekali Pak Pak. Agung. Visi misi ya. Bahkan tambahan dari saya gitu ya. Iya. Jadi pengalaman itu harapan bahwa yang akan datang itu seperti tadi karakter anak itu memiliki kemampuan iman dan takwa yaitu dengan religius itu ya. Kepedulian dengan lingkungan juga anak itu harus muncul. Bahkan saya ingin ada satu menghantarkan bahwa di sekolah itu kedepannya gitu ya. Selain sarana prasarana itu media-media pembelajaran sudah nampak. Mau lihat ke kiri juga sudah bisa anak belajar. Mau lihat ke kanan anak juga bisa belajar dan Bapak dan Ibu guru juga bisa. Dan kita doakan mudah-mudahan ke depan itu anak kita siap menghadapi masa pandemi ini. Kita juga belum tahu ya, setahun 2 tahun ke depan atau berapa, tapi anak itu harus siap menghadapi dengan masa seperti ini. Dengan tantangan, dengan proses seperti biasa, yaitu dengan tadi, bukan hanya daring saja, dengan luring ya, tatap muka apa yang diharapkan oleh Pak Cecep, 100% tuh tatap muka yang dilakukan oleh sekolah. Walaupun dengan situasi dengan pandemi ini. Sehingga anak kita juga harus kebalah dengan apapun tantangan, terutama adalah memiliki kesehatan kebugaran di dalam tubuh anak itu sendiri. Seperti itu mungkin ya. Ya, atur nuhun Bapak tambihana. Kayak mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu Nur Hayati mungkin bisa menambahkan, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun, panginten nambihan harapan sebagai guru di SMA 27 khususnya di masa yang akan datang, insya Allah menginginkan SMA 27 itu yang pinunjul dalam segala hal, khususnya pinunjul dalam intak iman dan takwa, yaitu bisa mewujudkan visi misi dari SMA Negeri 27 Bandung. Sehingga SMA 27 Bandung menjadi pionir bagi sekolah-sekolah khususnya ini untuk jauh ke depan ya Pak ya, khususnya di Bandung yang lebih lingkup kecilnya di lingkungan SMA 27 Bandung Selatan apa Bandung Utara, pokoknya di lingkungan SMA 27 Bandung. Seperti itu, insya Allah kita bersama-sama untuk mewujudkan biar menjadikan SMA 27 Bandung menjadi sekolah yang pinunjul. Dan saat itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hatur nuhun Bu Nur. Mudah-mudahan harapan kita bisa terwujud di masa yang akan datang. Amin. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Winda. Bu Winda, silakan Bu Winda. Baik, terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Mungkin untuk pertanyaan yang ini dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Pertanyaannya 3-5 tahun ke depan apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak kepada murid? Mangga Bapak. Oke, terima kasih. Kalau kita harapanku untuk 3 atau 5 tahun ke depan, saya pernah memperhatikan satu sekolah yang lebih ya, bahkan SMA 27 kan mampu sebetulnya ya. Yang penting program itu bisa berkelanjutan dan juga bisa kerjasama dengan Pak Cecep selaku dari komite ya itu. Sehingga bahwa sarana prasarana yang harus ditingkatkan di SMA 27 terutama adalah di perpustakaan digital gitu. Selain dengan yang buku-buku itu dengan digital ya, itu bisa mampu akan memberikan
pola anak untuk belajarnya itu akan berbeda ya gitu. Mencari searchingnya mudah gitu ya, dengan semuanya berbasis IT tentu ya. Saya masuk ya memang di luar negeri itu ya. Saya begitu masuk saya sangat terpana ya. Kenapa tidak itu SMA 27 mampu? Saya kira itu mampu, itu bisa untuk ke depan. Bagaimana caranya ya tadi mungkin upaya dari kita sebagai pelaku di SMA 27, kemudian Pak Cecep perwakilan dari komite itu dari mencari peluang-peluang. Begitu anak masuk ke perpustakaan digital itu mencari apa yang disampaikan tadi, ada muncul kemandirian, kreatif gitu ya, itu akan muncul melihat itu anak mencari sendiri bahan-bahannya mencari. Jadi semua tayangan itu layar-layarnya itu ke kiri ke kanan tadi yang saya gambarkan itu subhanallah itu. Nah, ini yang gambaran harapan saya selain infrastruktur di SMA 27 pun itu. Untuk apa? Tadi agar anak itu akan menjadi dampak untuk proses semangat belajar. Dengan infrastrukturnya meningkat gitu ya. Bangunannya megah kan gitu. Kemudian sarana prasarannya terpenuhi, kemudian laboratoriumnya juga sudah terpenuhi, lengkap segala macam gitu ya ke depan ini. Memang kita harus berjuang, terus aja setiap saat berjuang. Walaupun kita akan sebentar lagi masa PNS itu hanya berapa tahun lah, 2 tahun ini, tapi kita harus target gitu ya. Untuk apa? Tadi dengan melihat kesiapan sarana prasarana itu saya kira akan merubah proses pembelajaran. Beda kalau misalkan tadi kita lihat kan tantangan-tantangan, sarananya tidak ada, kemampuan ekonomi yang mungkin sekarang sangat terdampak. Akhirnya apa? Proses belajar baik itu buat anak maupun orang tua juga menjadi kendala-kendala. Tapi kalau misalkan nanti tadi ya harapan ke depan, jadi begitu membuka aplikasi yang ditampilkan oleh SMA 27 begitu dengan mudah didapatkan oleh anak-anak kita. Nah ini untuk ke depan ini. Mudah-mudahan menjadi nanti akan berubah karakter anak ini untuk bersaing tadi itu ya. Menjadi anak-anak yang berprestasi. Prestasi bukan hanya kemampuan IQ saja, tetapi dengan sikap perilaku dan menghasilkan yang terbaik. Itu mungkin ya harapan-harapan, mudah-mudahan dukungan oleh semua Bapak dan Ibu, memang semua juga harus berkorban. Hidup manusia itu juga menjadikan tantangan untuk ke depan, gitu ya, untuk merubah. Mudah-mudahan. Ada satu program di sekolah juga sudah ingin menyampaikan melalui sarana prasarana dengan para wakasek juga sudah sampaikan mohon doanya ini untuk ke depan. Nanti tahun 2023 saja ini. Mudah-mudahan kita goal lah gitu ya. Yaitu dengan 90% ada perubahan yang akan dirasakan oleh SMA 27. Mulai yang di depan, ke belakang, semua, dan itu dengan infrastruktur dan juga dengan media-media pembelajaran ke depan. Sekarang aja media pembelajaran belum maksimal kita lakukan. Komputer kita juga sudah memiliki. Chromebook itu juga sudah banyak, sekian 100 berapa. Nah, kita juga sudah ini menyampaikan bagi anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki komputer, kenapa tidak sekolah memfasilitasi? Yang penting ada data, dicatat, dan juga tanggung jawab anak itu bersama siapa? Yaitu dengan orang tua. Nah, ini ke depan untuk memberikan dampak proses pembelajaran yang diharapkan yaitu melalui anak-anak kita. Gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Mangga, lanjut. Ya, terima kasih Bapak atas pendapatnya, jawabannya. Mudah-mudahan 3-5 tahun ke depan SMA 27 ini lebih luar biasa lagi, mungkin itu harapan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Pak Yana. Silakan Pak Yana. Pak Yana. Punten Pak Yana, masih di mute. Mohon maaf Pak Heri. Oh iya, silakan.
Mohon bantuannya untuk Ibu Rengki menjawab pertanyaan berikut. Ibu Rengki, punten, Ibu akan menjadi guru yang seperti apa pada masa waktu yang akan datang? Sekali lagi, Ibu akan menjadi guru yang seperti apa pada masa yang akan datang? Ya, terima kasih Pak Yana. Saya berharap dan ingin ya Pak ya, ingin menjadi guru yang memang betul-betul lebih berpihak kepada siswa, yang memahami betul bagaimana minat dan bakat siswanya, latar belakangnya siswa tersebut ya, sehingga apa yang saya sampaikan itu akan bisa lebih diterima oleh siswa, gitu. Lebih cepat dipahami dan berguna untuk siswa tersebut, sehingga pembelajaran atau materi yang saya ajarkan itu lebih bermakna dan membekali dia untuk kehidupan selanjutnya. Begitu. Amin. Terima kasih Bu Rengki. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam pelaksanaannya. Terima kasih Bu. Semoga kembali ke Pak Heri. Terima kasih Bu Rengki atas harapannya menjadi guru yang di masa yang akan datang. Mungkin dari Ibu Bapak guru yang lain, mangga. Tambahin ya, boleh? Mangga Bu Nur, silahkan. Ingin menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Waduh, luar biasa. Selalu dicari keberadaannya. Ketika tidak hadir, dicari kemana. Berarti di situ selalu kita ada dalam doa mereka. Amin. Itu cita-cita saya. Ingin menjadi guru yang selalu dirindukan. Ya, terima Boleh kasih. menambahkan Pak, Bu? Mangga Pak. Terus. Kalau saya sih berharapnya adanya produk yang bisa dihasilkan dari kolaborasi guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang bisa dipresentasikan di dunia luar, Pak. Sehingga visi misi sekolah tercapai. Waduh, luar biasa Pak. Aduh, iya. Semoga Pak dimudahkan. Amin. Amin Pak Agung. Ada lagi pendapat yang lain? Bapak Ibu guru. Satu lagi Pak Heri menambahkan, tadi kan sangat bagus ya dari Bu Rengki, harapan ingin menjadi guru seperti apa, Bu Nur, Pak Agung. Saya ingin menjadi guru yang bisa menghantarkan anak-anaknya sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan harapan Bapak Ibu guru bisa terwujud. Amin. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Yang terakhir yang akan dibacakan oleh Pak Dedi. Pak Dedi, mangga dipersilahkan. Baik, mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang terakhir ya di sesi ini. Apa saja yang bisa kita capai dengan gotong royong agar proses pembelajaran lebih berdampak pada murid? Mohon disebutkan contohnya. Seperti itu. Mangga, pertanyaan bisa dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Iya, siap. Terima kasih, ini pertanyaan yang keberapa ini ya. Masa dengan gotong royong itu kuncinya tadi sudah disampaikan ada kolaborasi. Jadi memang itu anak harus belajar bagaimana ada kepedulian antara sesama teman. Kita rasakan setelah kita lulus, sudah selesai, bahkan kita juga sudah jauh gitu ya, perjalanan hidup. Itu kalau kita tidak ditanamkan, dibiasakan dari awal, baik itu mulai proses belajar mengajar atau proses belajar tentang kolaborasi, saling membutuhkan, saya kira ini mungkin anak itu akan menjadi egoistis gitu ya. Bahkan seperti hidupnya ada di hutan dia sendiri. Tapi dengan ada gotong royong ini akan ada keberartian. Karena manusia itu adalah manusia sosial, saling membutuhkan kan gitu.
Nah, inilah Bapak dan Ibu guru, kita juga dituntut untuk memunculkan karakter-karakter ini, ya, gotong royong ini. Karena apa? Tadi ada kolaborasi anak ini. Dengan tadi ada beberapa materi juga sudah disampaikan, gitu ya. Contoh dengan mencari, anak itu juga memiliki ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, saling mengisi inilah akan menghasilkan satu hasil yang sangat luar biasa, kan gitu. Di dalam proses belajar, mungkin itu nanti akan dampaknya. Dampaknya apa? Itu tadi memiliki karakter. Itu setelah dia tuh lulus itu akan nineng, gitu ya. Kalau bahasa Sunda ada nineng. Karena sudah biasa untuk bersama-sama dengan temannya, itu akan saling bergotong royong, kepedulian, berbagi. Sampai saat ini aja saya rasakan begitu seangkatan ada yang sakit, gitu ya, muncullah. Karena apa? Karena memang pada saat proses belajar itu muncul ada kolaborasi, saling berbagi, saling membantu, bahu membahu, ya. Tadi dengan sifat gotong royong itu, sehingga ada muncul kepedulian. Bahkan mungkin ada proses antara kita memiliki peluang anak-anak untuk bekerja, atau mungkin ada info-info segala macam. Nah, inilah dengan melalui proses pembelajaran yang dimunculkan dengan tadi ada kolaborasi, ada kepedulian, ada berbagi antara peserta didik, akan membawa hasilnya itu memiliki karakter yang sangat luar biasa, gitu. Inilah salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan SMA 27 ya, kita harus siap untuk merubah, gitu ya. Mulai dari kurikulum. Sekarang kan kita sudah mendengar, gitu ya, bahwa kita juga sudah digaungkan oleh Pak Menteri, itu kurikulum merdeka. Jadi nanti kita coba, kita tanamkan melalui dengan Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak, karena itu dasarnya sudah jelas, Permendikbudnya sudah jelas, kan gitu ya. Yuk kita maju bersama-sama. Inilah yang harapan, memiliki karakter-karakter yang terbaik buat anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja. Amin, amin. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah jawabannya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Bapak. Oh iya. Yang terakhir dari beberapa pertanyaan yang tadi, ya mudah-mudahan harapan dan kita sebagai guru bisa terwujud demi anak-anak kita yang kita harus menjadi contoh, mungkin itu dulu, jadi contoh dulu, jadi suri tauladan dulu bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa mengikuti bagaimana berperilaku yang positif, ya. Terus pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada siswa atau murid, ini seperti itu. Jadi bagaimana tantangan juga yang tadi Bapak sebutkan, Bapak Ibu guru sebutkan, mudah-mudahan dengan kita tadi kata kuncinya gotong royong atau kolaborasi ya Pak, bisa kita wujudkan tantangan itu, kita dobrak supaya anak-anak kita muncul, berhasil dengan minat dan bakatnya. Seperti itu mungkin. Nah, sebelum kita tutup, dari Bapak Ibu CGP, mungkin nanti ada kesimpulan masing-masing atau ucapan terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh Bu Gustin terlebih dahulu, mangga. Silakan Bu Gustin. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Saya sangat-sangat speechless, luar biasa melihat Bapak Ibu sampai larut malam mau bergabung dengan kami calon guru penggerak untuk sama-sama sharing apa yang terjadi selama ini, agar mudah-mudahan tujuan pendidikan ke depannya akan lebih tercapai dengan lebih optimal kembali. Jadi kalau saya mengambil dari perkataan Aristoteles, akar pendidikan itu pahit tapi buahnya manis. Jadi mudah-mudahan kita dimulai dari suatu perubahan, mudah-mudahan nanti ke depannya generasi penerus kita akan memiliki pendidikan dan masa depan yang lebih baik kembali. Terima kasih Pak Heri. Amin, luar biasa sekali Bu Gustin. Selanjutnya dari Pak Dedi, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Gustin. Saya
selaku salah satu CGP mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas bersedianya Bapak dan Ibu untuk hadir di room ini, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Komite, dan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Semoga amal solehnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ini ucapan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut oleh Bu Winda, mangga. Baik, terima kasih kesempatannya untuk hari ini, malam ini, yaitu terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, dan Bapak Ibu guru yang lain sudah menyempatkan waktunya yang harusnya malam istirahat terganggu sama acara kita gitu. Semoga harapan yang Bapak Ibu sampaikan, terutama sama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite, bisa tercapai dengan maksimal dan bisa melaksanakannya secara konsisten. Amin. Ya, kita dari CGP mungkin ada beberapa kata yang pernah dipelajari, itu dari diri itu kita harus tergerak dulu, kemudian bergerak, dan akhirnya kita bisa menggerakkan. Itu aja. Terima kasih. Sama Bu Winda. Oke, sekarang lanjut ke Pak Yana sebagai Terima kasih. pamungkas. Pak Yana, mangga. Sama dengan yang lainnya ya, Bapak dan Ibu, Bapak Kepala, Pak Komite, Bapak Ibu yang lainnya, kami aturkan terima kasih banyak atas kesediaannya dalam kegiatan virtual malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal modal untuk kita bergerak lebih baik lagi di sekolah, karena salah satu modal paling besar adalah dukungan dari Bapak dan Ibu di sini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mangga Pak. Sama-sama Pak Yana. Nah, yang paling tidak lupa mungkin sekarang ditutup dengan sesi foto terakhir sebelum ditutup doa oleh Pak Dedi. Ya, kita berfoto dulu. Mangga. Oke, siap. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2. Oke, hatur nuhun Bapak Ibu. Hatur nuhun pisan. Terima kasih semuanya. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Komite, Pak Cecep, hatur nuhun pisan. Mangga ayeuna lajeng ditutup oleh Bapak Ustadz Dedi. Silahkan Pak Ustadz, mangga. Baik, terima kasih Pak Heri selaku moderator yang telah memimpin jalannya acara ini. Dan sebagaimana tadi kita membuka acara ini, maka saya selaku MC dengan ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kepada semua audiens yang ada di room ini atas segala kekurangannya dan waktu yang telah diambil atau waktu yang telah dikorbankan untuk sesi ini. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini kita sama-sama berdoa, dan tentu ada satu ungkapan dari para ulama ya, dari para ulama mengatakan bahwa likulli harokatin barokatun, bahwa setiap pergerakan itu mengandung keberkahan. Semoga setiap gerak langkah kita ini betul-betul ada dalam keberkahan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumi wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jami' wa harakatiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.